Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang proses kreatif dalam konsep desain, yaitu dari mata kuliah metodologi desain, program studi desain komunikasi visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Siti Mutmainnah Mustafa Kamal dari kelas DKVB dengan NIM 2108065020041. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau berupa gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda, dan pastinya objek gambar ilustrasi disesuaikan dengan tema cerita yang dibuat. Kemudian, orang yang menggambar ilustrasi disebut ilustrator. Maka mereka dapat membuat gambar ilustrasi dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk cerita, bergambar, karikatur, kartun komik, serta ilustrasi karya sastra yang berupa puisi atau sajak. Gambar ilustrasi juga dapat diwarnai sesuai keinginan ilustrator dengan mementingkan unsur estetikanya. Kemudian konsep desain. Konsep desain merupakan sebuah solusi untuk menjawab permasalahan desain. Pada tahap ini akan menghasilkan berbagai ide-ide perancangan berupa skematik, yaitu transformasi desain. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Ilustrasi berfungsi untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkarya cerita atau narasi tersebut. Selain itu, dengan adanya ilustrasi, cerita akan menjadi lebih hidup sehingga dapat membantu meningkatkan imajinasi pembaca dalam memahami isi cerita itu sendiri. Objek gambar ilustrasi bermacam-macam, mulai dari gambar manusia, hewan, hingga tumbuh-tumbuhan. Poin ketiga, ada proses pembuatan desain kreatif. Dalam proses ini merupakan perumusan dan penulisan dari pesan visual yang akan disampaikan serta ditampilkan melalui karya desain grafis. Dalam tahap ini, seorang desainer biasanya melakukan 3 tahap berikut menurut Kusrianto Adi. Yang pertama ada sketch thumbnails, yang merupakan pembuatan hasil akhir dari karya desain yang dilakukan dengan cara mencoret-coret seperti yang ada di pikiran secara kasar. Biasanya, karya desain dalam bentuk ini dibuat kecil sebagai miniatur dari hasil akhir. Yang kedua, ada raw, yang merupakan perbaikan dari thumbnail. Pada tahap ini, semua elemen-elemen desain grafis dibuat serupa walaupun tidak sama persis, baik ilustrasi maupun gambar warna yang digunakan, seperti jenis corak dan ukuran huruf cetak yang akan ditempatkan mewakili hasil akhir yang akan dicetak. Kadang-kadang, raw juga dibuat dengan beberapa buah untuk dijadikan alternatif komprehensif. Yang ketiga, komprehensif. Berdasarkan raw, maka dibuatlah desain komprehensif dengan elemen-elemen dari karya desain yang dibuat sebagaimana karya desain. Nantinya semua yang ada pada halaman dari komprehensif sudah sama dengan aslinya subjudul. Yang terakhir, penggunaan daya tarik visual. Ada 2 poin. Yang pertama, warna. Penggunaan warna jauh lebih cepat daripada melihat bentuk ataupun rupa. Warnalah yang akan pertama kali menarik perhatian. Pada dasarnya, warna adalah suatu mutu cahaya yang dipantulkan dari sebuah objek ke mata sehingga dapat mengubah persepsi manusia. Kemudian poin kedua yaitu market analysis. Ilustrasi merupakan salah satu unsur penting yang sering digunakan dalam komunikasi sebuah desain karena dianggap sebagai bahasa universal yang dapat menembus rintangan yang ditimbulkan oleh perbedaan bahasa kata-kata.
Ilustrasi termasuk fotografi yang dapat mengungkapkan suatu hal secara lebih efektif daripada teks. Kemudian, pemberian ilustrasi harus menuntut fungsi untuk kondisi tertentu. Mungkin tidak diperlukan ilustrasi. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.